Balik lagi di FD Recommends dan kali ini aku Rahmi bareng Sekar. Dan di FD Recommends kali ini kita mau bahas produk-produk skincare yang essential banget untuk usia 20s dan 30s. Kalau penasaran ada produk-produk apa aja, Keep on watching. Oke, produk pertama akan dari aku, tapi sebelum aku spill, aku pengen ngasih tahu dulu kayak skin concern aku di umur 20-an di tengah-tengah ini lagi kayak gimana gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku tuh emang cenderung oily skin dan aku itu pori-porinya besar, jadi aku mudah berjerawat. Jadi biasanya aku cari skincare yang emang fokusnya sekarang lagi ke acne dulu nih. Jadi kayak aku beresin dulu lah si acne-acnenya ini gitu. Kayak itu dulu diberesin itu baru dulu. glowingnya nyusul gitu ya. Boleh kalau bisa sekalian juga. Oke, produk pertama dari aku ini aku lagi suka pakai yaitu adalah Kiehl's. Aku sih biasanya nyebutnya liquid patch, tapi ini sebenarnya truly targeted blemish clearing solution. Nah, itulah pokoknya. Panzang ya. Panzang. Tapi ini basically ini adalah sebuah liquid patch yang bisa ditotol-totol ke area jerawat atau bahkan sebenarnya bisa juga ke bekas-bekas jerawat juga. Dan menariknya adalah dia tuh cepet banget keringnya. Jadi cuman kayak 30 sampai 60 detik dan ini klaimnya aman dipakai di bawah makeup. Tanpa kayak ngasih ada kayak kering-kering atau kayak tekstur yang gak nyaman gitu loh. Jadi ini juga bisa dipakai sebagai acne patch lah gitu. Tapi dia bentuknya liquid. Tapi aku penasaran, ini kan dia namanya patch kan. Aku tuh ngiranya dia akan dry down menjadi patch dan membentuk lapisan. Iya, enggak. Emang kayak gitu? Enggak? Tidak, karena enggak. ini dia tuh nyerap ya? Itu nyerap dan kalau kamu perhatiin ini tuh bercair banget. Jadi bukan yang akan membuat patch dan bisa dipil. Kan sekarang lagi viral juga yang dipil gitu. Nah, ini tuh enggak. Jadi nyerap, tapi aku sih lebih suka ya udah pakai as it is aja, nggak di bawah makeup gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya mau dipakai di bawah makeup, saya nggak mengganggu sama sekali. Dan yang menariknya juga dia udah ada salicylic acid, which emang bagus banget buat meredakan jerawat gitu. Dan ada niacinamide juga yang mana ya emang bagus buat bekas jerawat. Tapi bikin kering nggak? Kalau di aku tidak. Itu penting sih karena kan kadang kalau lagi pakai obat jerawat tuh bikin kalau kita dandan jadi patchy atau di area-area itu tuh malah kayak kadang gosong gitu loh. Itu ini enggak ya, aman ini ya? Enggak, tapi mungkin kalau kalian mencari produk yang kayak tipe jerawat kalian tuh yang matang-matang, ini bukan sih gitu. Jadi kayak lebih yang apa? Mendem. Yang kayak mendem, yang kayak rata, terus kayak tapi merah sakit gitu kalau dipegang. Nah, ini kayaknya bisa kalian coba. Produk pertama dari aku. Sebelum masuk ke produk pertama, mungkin aku jelasin juga ya kayak Sekar, tipe kulit aku tuh kayak gimana. Jadi di usia mid-30s ini mungkin udah mulai muncul signs of aging. Terus mungkin kalau dulu cara ngatasin jerawat itu lebih simple, kalau sekarang tuh lebih sebel. karena maksudnya selain ada jerawatnya, tapi kayak skin barrier-nya tuh mesti diperhatiin banget. Jadi aku pernah juga nih kayak fokusnya di produk-produk jerawat aja. Nah itu tuh skin barrier aku abis udah. Ancur-ancuran ya? Iya, jadi kayak malah makin breakout, malah makin marah gitu kulitnya. Jadi sekarang ini aku lagi fokus untuk mengembalikan skin barrier kamu. Betul, dan nggak lupa untuk insert skincare yang calming. Salah satunya tuh aku pakai si Skin Angel ini, Madagascar Centella Toning Toner. Ini kalau dilihat dari botolnya bisa kelihatan ya betapa aku memakai ini, dan ini udah kayak nggak tahu botol keberapa. Aku suka banget karena dia tuh tipe toner yang versatile, kayak kamu mau pakai skincare apapun setelah ini tuh aman, paham banget. Iya, dan jadi kayak ngelindungin kulit kamu dulu juga gitu loh. Kalau abis ini mau pakai retinol misalnya, atau misalnya mau pakai exfol serum atau ingredients yang lebih aktif, dia tuh bakalan kasih barrier dulu sebelum kulit aku kena si actives ini. Dan dia juga dipakainya tuh bisa pakai kapas atau langsung di tap-tap aja, dan biasanya aku sesuaiin gitu. Kalau misalnya aku lagi butuh deep cleansing, aku aplikasinya pakai kapas. Tapi kalau misalnya lagi butuh lebih tenang nih kulitku, jadi aku tap-tap aja. Dan aduh enak banget deh, kayak teksturnya tuh super cair. Terus dia kayak ya udah langsung menyerap aja. Terus
kalau misalnya kadang kan kayak di area-area yang berjerawat atau lagi kering gitu, kayak abis cuci muka tuh suka pedes gitu, kayak stinging gitu. Nah kalau misalnya udah pakai ini tuh kayak langsung lebih calm gitu. Jadi, fun fact, aku juga pakai cuci mukanya di line yang sama. Jadi aku emang, juga. jadi emang kayak Iya. ini best sih. Iya. Dan kayak menurut aku ini versatile untuk every age Skin sih, condition dan dan skin age. condition juga, betul. Oke, sekarang masuk rekomendasi produk dari aku yang kedua. Nah, ini berhubung aku sudah memasuki usia mid-30s, jadi udah mulai muncul kerutan sedikit sama garis-garis halus juga. Terus kulit tuh udah mulai lebih gampang kering, jadi aku perlu banget serum retinol. Nah, yang lagi aku pakai sekarang itu adalah Pond's Age Miracle Ultimate Youth Night Serum yang ada hexyl retinolnya. Kenapa aku lagi suka banget ini? Karena awalnya tuh aku penasaran, karena dia tuh produk ini menang di Boba tahun lalu. Iya, bener banget. Dan aku bukan kebagian panelis skincare tahun Yang serum. lalu, iya. Jadi kayak waktu penjurian waktu itu tuh aku nggak sempat nyobain, tapi pas udah silam tuh bobanya, terus kayak ada di kantor kan nih produknya, terus aku kayak ih coba ah, terus pas aku coba jujur langsung cocok gitu loh, karena sebelumnya tuh aku jarang cocok sama Retinol ya? produk retinol karena kulit aku tuh lumayan sensitif, walaupun kering dan acne prone juga, tapi cenderung sensitif, dan ini salah satu serum retinol yang cocok di aku dan nggak bikin purging gitu loh, yang nggak bikin iritasi. Nah, yang aku suka, dia tuh teksturnya milky gitu, terus langsung bikin kulit lembab, terus dia tuh memang ingredients utamanya tuh si hexyl retinol. Kenapa hexyl retinol? Nah, ini tuh tipe retinol yang beda dari biasanya. Jadi dia tuh punya fungsi baby collagen booster. Jadi as we age gitu ya, mulai dari 25 tahun ke atas tuh setiap tahun kayak kandungan kolagen yang ada di badan kita tuh turun 1% setiap tahunnya ya. Mungkin beda-beda di setiap orang, tapi more or less segitu. Nah, karena aku ke 25 tahun itu sudah berjarak 10 tahun ya. Jadi udah lumayan berkurang nih ya kolagennya. Jadi dia itu bisa menstimulasi produksi kolagen yang ada di kulit kita. Jadi aku pakainya tuh cukup 2-3 kali aja seminggu sebelum pakai moisturizer, dan ini tuh udah ngaruh banget bikin kulit aku kayak jadi lebih plump gitu loh. Kamu berarti malam Kak pakainya? Malam aja pakainya, dan besoknya jangan lupa pakai sunscreen. Nah, terus yang aku suka banget juga, selain dia tuh bantu kulit aku jadi lebih plump, lebih kenyal, lebih lembab juga, plus dia juga bantu nyamarin garis-garis halus nih, udah banyak nih di jidat dan smile lines aku. Tapi dia tuh juga bantu menyamarkan hiperpigmentasi aku, karena aku kan lumayan banyak nih bekas jerawat karena masih sering jerawatan juga. Nah, jadi tuh dia ternyata bisa ngebantu nyamarin hiperpigmentasi itu karena ada kandungan niacinamide-nya. Jadi menurut aku ini udah the whole package yang aku butuh buat night serum, dan dipakainya juga praktis banget, cuma 2-3 kali seminggu aja. Jadi ini aku would really recommend this serum sih. Nah, terus yang aku suka banget juga dari serum ini tuh, selain dia bikin kulit aku plump, terus lebih kenyal, glowing, terus juga bantu samarin garis halus aku nih yang udah banyak di area dahi sama di smile lines, dia tuh juga bantu menyamarkan hiperpigmentasi di kulit aku. Karena kalau kamu notice nih, aku masih lumayan banyak acne scars atau bekas jerawat karena masih lumayan sering jerawatan juga. Dan serum ini tuh aku lihat kasih progres yang bagus juga buat hiperpigmentasi aku karena dia ada kandungan niacinamide-nya. Jadi menurut aku si serum ini tuh udah kayak whole package banget buat sebuah night serum di antara kesibukan kita, karena dia juga perlu dipakainya cuma 2-3 kali seminggu aja. Jadi praktis banget, tapi hasilnya tuh udah optimal. Jadi I would definitely recommend this serum. Oke, karena tadi Kak Rahmi udah spill juga serum favoritnya, jadi aku juga mau spill serum yang lately aku lagi pakai. Ini sebenarnya baru sebulanan kali ya aku pakai. Ini tuh dari Numbuzin. Kenapa aku suka sama serum ini? Karena biasanya tuh aku selalu cari serumnya yang kayak niacinamide, yang emang fokusnya tuh buat nyamarin bekas jerawat sama kayak kamu, terus yang mungkin fokusnya emang buat jerawat. Tapi aku merasa kulit aku tuh somehow malah kering gitu. Oke, kalau pakai serum-serum yang terlalu fokus sama jerawat. Betul, atau kayak terlalu over exfoliate gitu loh. Kadang karena merasa kayak jerawatan, kayak butuh sesuatu yang kayak gitu kan kita mikirnya. Nah, tapi ternyata karena si serum ini tuh super hydrating banget, dan
kayak teksturnya tuh bener-bener apa ya, air Iya. cair, jadi kayak bener-bener langsung nyerap banget. Bener. Jadi Aku kayak cobain pagi, siang, kayak sore aku pakai ini terus, dan menurut aku ini ringan di kulit yang berminyak gitu Bener. loh. Jujur aku juga suka banget loh serum ini buat Langsung nyerap kan, pagi. Kak? Iya, Iya. karena emang bener kata kamu, kayak dia tuh friendly buat kulit jerawat, tapi dia tuh bukan yang galak gitu loh. Iya. Jatuhnya kayak calming, terus buat beruntusan-beruntusan gitu oke juga nggak sih, Oke Kal? banget. Heeh. Jadi dan kayak aku bener-bener ngerasa lebay sih, tapi kayak satu kali pemakaian tuh maksudnya langsung gak hilang, tapi Iya. maksudnya calming yang tadi Calming, kamu bilang, iya. kayak merahnya jadi lebih Benar. mereda, terus kayak beruntusannya juga nggak heboh, Iya, seheboh iya, semalam ya gitu. Jadi Iya, aku bener. lagi suka ini. Lanjut, produk ketiga itu adalah produk yang wajib banget selalu nggak boleh di skip. Itu Iya. adalah sunscreen. Yeay, gemes banget. Ini kecil banget, ini yang lagi aku pakai. Sebenarnya aku orangnya nggak ribet sih kalau misalnya nyari sunscreen, tapi karena ini compact dan gemas, jadi Iya. ini yang lagi dipakai itu ada dari SK2 yang Genoptex Airy UV Cream. Sesuai namanya ini airy, jadi super light dan langsung nyerap aja gone gitu. Serius? Jadi kayak di kulit yang berminyak, Oh. terus dia kayak agak mousse gitu loh teksturnya. Oh, jadi agak powdery enggak? Tapi Pas finishnya nggak finish. powdery. Oh, enggak. Dia SPF-nya juga udah tinggi, kayak 50 Iya. plus gitu. Malu-malu banget aku apply. Jadi kayak buat daily ini masih oke. Dan dia tuh ada niacinamide dan bisa bololnya, which kayak Iya, calming dan emang juga bisa brightening gitu. Iya, tapi jujur nggak nyangka sih sunscreennya bakal selight ini. Iya, terus dia tuh juga punya varian lainnya yang kayak ada tintnya gitu. Oke. Tapi kan karena saya acne prone jadi Iya. kurang rekomen ya gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. pakainya yang ini yang emang buat daily. Main aman ya. Betul. Oke, biar sama juga sama Sekar, aku juga mau share sunscreen nih yang lagi aku suka banget pakai sekarang. Ini ada Innisfree Green Tea Hyaluronic Moist Sun Serum SPF 50+ PA+++++. Yeah. Yes, banyak. Ini juga aku suka banget karena texture wise dia tuh juga enteng Light. banget, light, terus juga langsung nyerap gitu di kulit. Tapi ini tuh sebenarnya rasanya tuh light, tapi tampilannya tetap kayak ada Iya, sedikit shiny. glow gitu. Jadi ini unik sih menurut aku. Kayak biasanya kan sunscreen yang kasih efek agak glow itu cukup heavy ya, tapi ini tuh ringan banget. Tapi ada efek glowy-nya. Iya, Menarik. jadi kayak aku juga suka banget pakai ini di bawah make up gitu. Nah, tapi pakai as it is juga aman banget karena nyaman juga di kulit aku yang acne prone ini juga gitu. Terus dia tuh ada kandungan green tea serumnya. Kan emang kalau Innisfree juga cukup terkenal dengan line green tea-nya kan. Nah, dia tuh si kandungan green tea-nya itu juga lagi-lagi calming lagi dan hydrating juga. Jadi buat teman-teman acne prone, aku juga mau ingetin jangan lupa hydration sama jangan galak-galak sama kulitnya gitu. Jadi menurut aku si sunscreen dari Innisfree yang ini must try buat kamu yang punya tipe kulit mirip-mirip kayak kita, Yes. tapi I think this is very suitable juga untuk any skin type. Jadi cobain deh si Innisfree Sun Serum ini. Oke, sekarang masuk ke produk terakhir. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama sebelumnya karena ada kandungan sunscreennya juga. Cuma ini tuh udah gabung sama moisturizer. Oh, jadi in one. Iya, jadi sebenarnya basically ini moisturizer, tapi ini salah satu keluarannya Clé de Peau yang terbaru dan sainsnya tuh juga menurut aku advance banget. Jadi dia tuh menerapkan circadian rhythm science ke skincare-nya. Jadi kalau misalnya circadian rhythm itu kan kayak siklus kita tidur dan bangun ya. Jadi si Clé de Peau Beauté ini bisa memanipulasi kondisi kulit kita kalau lagi kurang tidur. Oke. Jadi biasanya kalau kita kurang tidur atau kita melewati jam circadian kita yang kayak seharusnya di situ tuh kulit kita teregenerasi, tapi kita melewati siklus itu. Nah, ini ada solusinya. Jadi kalau misalnya aku lagi banyak begadang atau kayak lagi lelah dan kulitnya tuh lagi butuh extra boost gitu dan lagi lebih kering, ini aku pakai suka pakai yang si namanya Clé de Peau Beauté Advanced Protective Day Cream.
Jadi si moisturizer ini tuh memang teksturnya lebih thick ya. Tapi kalau di aku tuh aku makainya cukup tipis-tipis aja karena dia tuh kayak Feelsnya langsung emang ada berasa tebelnya gitu. ada, tapi di aku nggak bikin beruntusan or breakout gitu loh. Jadi aman pakai tipis-tipis aja dan dia tuh juga ada SPF 25 plus PA++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  nya. Jadi kalau untuk beraktivitas di dalam ruangan aja menurut aku cukup banget dan sat-sat banget abis ini nggak perlu pakai sunscreen tambahan lagi. Ini salah satu produk dari Clé de Peau yang aku rekomen juga sih. Dia juga ada night creamnya. Tapi memang mungkin ini cocoknya untuk yang udah 30 plus kali ya gitu. Karena dia juga ada benefit anti-agingnya juga. Jadi kalau lagi cari-cari mau splurge moisturizer, cobain yang ini deh. Oke, produk terakhir dari aku sebenarnya any kind of lip balm. Kalau bisa justru yang ada SPF-nya, tapi ini yang lagi ada di tas, yang lagi dibawa terus itu adalah dari Clarins. Dia udah ada HA dan peptide-nya. Jadi menurut aku di usia 20-an ini, jadi kayak kulitnya udah cantik, udah mantep gitu kan. Tapi jangan lupa kalau area bibir juga perlu dirawat. Jadi kayak reapply aja terus kayak kalau lagi kering, apalagi di kantor kan kayak kedinginan. Jadi kadang suka jadi kayak crusty lips gitu. Nah, reapply-nya lip balm aja. Karena aku merasa kalau keseringan pakai lip tint atau lipstick juga somehow ntar bibir juga bisa gelap, terus habis itu juga kering gitu kan biasanya. Aku juga setuju banget karena si Clarins atau Clarins ya. Ini emang produk-produk lipnya tuh juara banget sih, dan pasti ini juga kayak nagih untuk diri apply terus kayak bukan yang kayak feelsnya tebel atau ngeganggu gitu, jadi kayak justru malah lembab. Iya, jadi penasaran. So, itu dia produk-produk rekomendasi dari aku dan juga Kak Rahmi. Bisa banget dicontek buat kalian yang skin type-nya juga mirip-mirip sama kita berdua. Nah, kira-kira nextnya mau direkomendasiin produk apa lagi? Coba di komen. Okay, so thank you so much for watching and see you next time.